Oke, kembali lagi. Lanjut aja ya. Kita masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Ya, ini lanjutan yang tadi, yang video sebelumnya. Jadi, di sini positif ditambah negatif sama dengan bisa negatif, bisa positif hasilnya. Nah, nanti dilihat. Nah, cara mengerjakannya enaknya seperti ini. Ya. Semisal 4 ditambah negatif 20. Nah, itu sama dengan, ini sama dengan seperti ini. 4. Nah, ini kan positif dikali negatif. Jadi tanda kurung ini kenapa harus dikurung kalau di belakang? Karena ini menandakan kalau ini tuh nanti bisa berubah tandanya. Nah, konsepnya kita pakai konsep yang perkalian tadi. Itu alasannya kenapa perkalian sama bagian saya ajarkan terlebih dahulu dibanding penjumlahan sama pengurangan. Karena konsep itu dipakai di penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 20. Jadi 4 dikurangi 20 sama dengan negatif 16. Itu. Maka jawabannya di sini negatif 16. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu di sini negatif ketemu positif. Jadi yang negatif yang depan, kalau tadi yang negatif yang belakang. Itu sama dengan bisa negatif, bisa positif. Nah, seperti ini. Saya contohkan ya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Misalnya negatif 20 ditambah 4. Jadi kalian punya 20, punya angka 20 ditambah 4. Jadi atau bisa dibalik karena di penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Komutatif itu bisa dibolak-balik. Di negatif 20 taruh belakang, 4 taruh depan. Jadi bisa diubah seperti ini. 4, ini yang taruh belakang. Tapi ingat, tanda negatifnya harus ikut. Jadi negatif 20 seperti ini. Atau gini, atau boleh gini juga. Tanda penghapusnya. Terus ini aja. Jadi gini. Negatif 20 ditambah 4. Kan? Boleh dibalik. Jadi 4-nya yang jadi depan. Terus kemudian ditambah. Ingat, karena negatifnya ini di depan, kita pindah belakang, jadi negatifnya dikasih kurung. Negatif 20. Nah, jadinya ini positif dikali negatif, hasilnya ini 4. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Maka sama dengan negatif 16. Gitu. Nah, sama juga kan, ini juga sama. 4 ditambah 20 itu tinggal dibalik aja. Jadi misalnya di sini negatif 4 ditambah 20. Nah, tulisan saya jelek karena ini menggunakan spidol, jadi 20. Kita balik boleh. Ini ditambahnya tetap karena 4-nya ini kita pindah ke belakang. Jadinya dikurung. Ini kan, jadinya 20 positif dikali negatif jadinya negatif. Sama dengan 16. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat jawabannya. Ya, benar 16. Nah, ini penjumlahan itu kurang lebih seperti itu. Jadi, kalian tetap masih satu lagi. Masih negatif ditambah negatif. Nah, ini negatif tambah negatif ketemunya negatif. Jadi, seperti biasa aja. Ini ya, saya contoh lagi ya. Di sini ada negatif 20 ditambah negatif 4. Negatif 20 ditambah negatif 4. Nah, ini kan sama dengan
Nah, sama dengan negatif 20, ya kan? Positif dikali negatif. Nah, pasti negatif dong. 4. Nah, kalian kalian pinjam uang 20. Terus kan kalian pinjam lagi 4. Berarti kan uang yang kalian pinjam itu berapa? 24. Karena kalian pinjam, maka di sini negatif. Jadi negatif 24, atau ini aja. Saya perjelas ya. Negatif 24. Tuh. Oke, kita lihat apakah benar. Oh iya, benar. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjumlahan. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya juga. Kurang lebih seperti itu. Contoh yang lainnya, terus kita langsung lanjut ke ini kan seperti ini contoh yang lainnya. Nanti bisa sambil dipelajari, bisa sambil dicatat mungkin, karena ini video jadi bisa di stop ya. Nanti kalau kalian mau mencatat juga boleh stop. Kemudian nah ini operasi, oh sorry ini saya salah judul, harusnya bukan operasi campuran tapi operasi pengurangan. Oke ya, ini saya ganti dulu, bukan operasi campuran tapi operasi pengurangan bilangan bulat. Saya salah ketik. Ini pengurangan juga. Oh iya, ada 2 ternyata slide-nya. Nah, pengurangan bilangan bulat. Jadi kurang lebih sama konsepnya, tambah positif dikurangi positif sama dengan negatif atau positif. Nah, ini menarik ini. Kalau kita lihat yang sebelumnya, itu kita lihat di sini. Nah, ini yang positif itu, yang positif atau negatif itu yang di bagian sini. Yang ketika tandanya berbeda, tapi itu penjumlahannya. Tapi kalau pengurangan kita lihat ya. Nah, pengurangan itu, nah, justru kalau tandanya sama, itu jawabannya akan, kalau tandanya sama, itu jawabannya akan positif atau negatif. Dan ini udah pasti. Misal, kita coba ya, kita coba yang 10 dikurangi 4, gitu kan. 10 dikurangi 4, 10 dikurangi 4 itu bisa jawabannya jelas kan, karena ini besar 10, jadi langsung aja 10 kurangi 4 sama dengan 6. Tapi ketika 4 dikurangi 10, itu jawabannya negatif 6. Kenapa? Karena di sini angka 10 dan 4 itu lebih besar angka 10-nya. Jadi kita melihatnya seperti ini aja. Ketika angka yang besar itu di posisinya di belakang, itu pasti jawabannya negatif. Ya, ketika sama-sama positif, angka yang di belakang itu lebih besar dibanding angka yang di depan, itu jawabannya sama-sama itu pasti negatif. Ketika angka yang besar itu lebih di depan dibanding yang kecil di belakang, itu jawabannya positif. Paham ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ini, 10 dikurangi negatif 4. Ya kan? 10 dikurangi negatif 4. Ya kan? Sama dengan 10 dikurangi negatif 4. Negatif ketemu negatif, jawabannya di perkalian tadi apa? Negatif dikali negatif sama dengan positif. Maka di sini 10 ditambah 4. Maka hasilnya sama dengan 14. Yang ini juga sama. 4 dikurangi negatif 10. Nah, karena ini negatif dikali negatif sama dengan positif, maka 4 tambah 10. Jawaban 14. Nah, ini sama. Nah, ini agak berbeda. Negatif 4 dikurangi 10. Jadi kalian punya utang 4 ditambahkan 10, jadinya negatif 14. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini juga negatif 10 ditambah 4 sama dengan negatif 6. Contohnya seperti itu. Ini contoh yang lain. Mungkin itu saja untuk tugasnya. Nanti saya share lewat grup. Sekian untuk kesempatan pertemuan pada kali ini. Kesempatan pertemuan kali ini. Mungkin yang selanjutnya akan ke pecahan campuran. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.